Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyina makana, khususan ma'rifatul kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Ismail al-Khadr al-Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Nawal al-Badani al-Syafi'i. Syuhudillah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha tulu zamanin ma'asyakki fin niyati wa illam yaf'al ruknan. Wa minha, dan sebagian dari yang merusak salat atau membatalkan sholat itu tulu zamanin, masa yang lama atau durasi waktu yang lama, ma'asyakki, lama itu beserta keraguan, ragunya lama, fin niyati, dalam niat. Di atasnya itu termasuk yang membatalkan sholat itu, walaupun dia sudah menjalankan ini itu, tapi di tengah-tengah sholat kok dia ragu, ini tadi saya sholat duhur apa asar. Nah itu sholatnya batal. Lah ragunya itu, keraguannya itu loh, duhur apa asar, asar apa duhur, duhur apa asar. Ragunya itu tulu zamanin ma'asyakki fin niyati, waktunya cukup lama. Wa illam yaf'al ruknan, walaupun dia belum melanjutkan ke rukun berikutnya. Wa dabitu tulihi, dan ukuran lama itu tadi, karena lama itu kan relatif ya, karena di sini tidak disebutkan satuan waktu, berapa menit, berapa detik, berapa jam. Belum ketemu Pak Ustaz? Udah. Lah ukuran lama itu seperti apa? Karena kan waktu yang namanya lama itu kan relatif ya. Kalau lama nganterin bini ke pasar itu lama ini. Cuma 10 menit aja lama. Kecuali kalau ketemu teman ngobrol ya Pak Ji, sambil main catur, nah tuh cuma tamat sih, udah emang belanjanya. Makanya lama itu kan relatif. Maka di sini disebutkan wadabitu tulihi, ukuran lama yang bisa merusak sholat ketika dia ragu itu adalah ayyakuna biqadri ma yasa'uruknan, yaitu seukuran cukup satu rukun, keraguannya itu berlangsung sampai satu rukun, walau qasiran, walaupun itu rukun yang pendek, kat tumak ninati, seperti tumak nina. Lah ukuran tumak nina itu apa? Subhanallah. Wahia bika dari talaffuzi bisubhanallah, yaitu seukuran mengucap lafaz subhanallah. Berarti bentar banget ya. Wah piye. Tapi kayak kalau ragu niat itu kok jarang-jarang ya. Wong sholat kan rentang waktunya kan ya lumayan lama ya.
dari subuh. Masa ketika dia sholat subuh ngebayangin ini isya apa subuh lah ya enggak ya. Yang mungkin berpotensi begitu tuh kalau kodok yang beruntun. Umpama ya Pak Eko ya kerja malam. Biasanya kalau kerja malam pulang jam berapa Pak? Habis subuh ya? Jam 7 lah, umpama begitu jam 7 habis sarapan, habis itu tidur. Bangun-bangun isya. Ya umpama Pak Eko kan umpama. Bangun-bangun isya, umumnya istri di kampung umpama, udah lebaran kampung Pak Eko belum pulang. Nah berarti kan yang sholat tertinggal zuhur, asar, maghrib. Lah begitu isya bangun, kodok kan? Begitu kodok zuhur sama asar. Lah ini kemungkinan ragu itu di situ. Mungkin ya itu pun kemungkinan. Begitu udah Allahu Akbar, ini saya kodok asar kok bang zuhur ya. Nah itu mungkin di situ. Tapi kalau yang enggak kodok, kayaknya kemungkinan ragu dalam niat itu kemungkinannya sangat kecil. Nah kalau sholat sunnah mungkin ini witir apa tarawih ya? Umpama selesai tarawih kan berpindah ke witir, nggak ada komando. Nah kalau kita kan ada komando ya, sholatul witri. Lah kalau di masjid-masjid salafi kan nggak ada komando-komandoan. Kayak masjid yang kemarin itu kantornya Daeng Lurus, itu kan samping polsek ada masjid namanya Nurul Salam. Itu ada jadwal rutin ya di situ. Itu kalau tarawih nggak ada komando-komandoan. Assalamualaikum, assalamualaikum, wirid masing-masing, ba'diyah isya langsung berdiri. Ya nanti selesai witir ya nggak ada komando-komando witir, ya enggak ya langsung. Nah itu kalau seandainya makmum ragu bisa jadi itu Pak Wi ya. Bisa jadi kalau kasusnya di sholat sunnah antara tarawih dan witir. Atau mungkin bisa jadi antara qobliyah subuh dan subuh. Kan sama-sama 2 rakaat ya. Itu mungkin bisa jadi. Ini tadi subuh kok qobliyah subuh ya. Tapi kok yo kayaknya kalau munfarid mungkin, tapi kalau berjamaah enggak lah ya. Wong dari rumah udah tahu kalau ini mau jamaah subuh. Kalau munfarid mau qodok terus perpindahan dari tarawih ke witir itu yang mungkin kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman musannif memberikan contoh itu yang atasnya hal nawa zuhron au asron, yang atasnya apakah dia berniat itu sholat zuhur atau asar, tapi ini kan sekedar contoh. Amma idza lam yatul, adapun kalau keraguannya itu tidak lama, bi an madha zamanun, seperti berlalunya satu masa, la yasa'u dzalika, yang tidak cukup untuk satu rukun, ka'an khotoro, seperti terlintas lahu untuk orang yang sholat itu khotirun, satu perlintasan. Maka perlintasan di pikiran ya. Makanya kalau sering namanya khawatir, menjadi bahasa kita khawatir. Orang khawatir kan mikirin yang enggak kan, mikirin yang aneh-aneh. Khotoro kalau satu, kalau isim jamak taksirnya khawatir, jadi bahasa kita. Khawatir itu kan dalam hati, dalam pikiran ngebayangin yang enggak ya, khawatir. Ka'an khotoro, seperti terlintas lahu untuk orang musolli itu khawatirun, satu lintasan di pikiran, wazala syari'an, dan hilangnya segera. Syari'an kalau pakai shin itu peraturan, tapi kalau pakai sin kecil syari'an dari kata saro'a, cepet. Set dhuwur apa asar? Oh asar. Berarti enggak batal, cuman sepet gitu Pak. Tapi kalau sampai maju mundur dhuwur asar, tarawih kok witir kok tarawih. Begitu tarawih. Tapi kok imamnya baca sabbih isma rabbikal a'la, biasanya witir. Ya kayak gitu, ragu kayak gitu sholatnya batal. Makanya bagus kita itu ada komando sholatul witri itu biar tahu ini witir. Ya kalau nggak ada komando
Kalau yang ngitungi sih ini ya tahu ya ini tarawih udah 8. Nah kalau yang nggak ngitungi bang assalamualaikum. Lah kalau yang dibaca urut alhaqumut takasur sih gampang. Lah kalau yang dibaca kayak saya ngimami kan nggak pernah baca itu. Ya kalau nggak ada komando kan bisa jadi makmum yang nggak nyimak kan ya ini udah witir apa belum? Begitu nanya sebelahnya. Udah witir belum? Tahu masih tarawih kok witir. Memang bagus. Ulama kita itu udah berijtihad segitunya ya masih disalahin gitu ada contohnya mengada-ada. Kemarin lagi saya nemu potongan video panitia kurban itu bid'ah dolalah zaman Nabi nggak pernah ada panitia kurban ya Allah sampai segitunya udah nggak ada lagi San udah nggak ada omongan lagi yang panitia zakat. Lah iya, kalau zakat ada Pak, tapi ame-ame bukan panitia. Tapi maksudnya kan konotasinya yo nganggepnya orang awam panitia sama amil kan sama. Lah kalau kurban kan nggak ada. Nabi nggak pernah membentuk panitia kurban. Ya Allah sampai segitunya. Oh panitia itu hanya memfasilitasi. Iya kata Pak Haji udah gak ada bahasan lain ya udah cari-cari sono lah. Ya Allah kok ya semuanya salah. Tapi giliran dia menetapkan sesuatu yang mendasar diprotes, yang ngeles. Nggak ada itu ajaran tri tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3 ya. Rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Mereka membid'ahkan sifat 20, tapi mengajarkan tri tauhid. Wes, ngeles pokok lah Pak Ji ya. Wes terserah sana lah. Kok sampai ke situ ya? Apa ya? Bi antadzakkara qabla tuliz zamani, dengan gambarannya penjelasannya dia sudah yakin ingat sebelum qabla tuliz zamani, sebelum masa waktu yang lama, wa ityanihi, dan keberadaannya biruknin dengan satu rukun. Fa inna sholatahu, maka sesungguhnya sholatnya orang tersebut la tabtul, tidak batal. Masih dalam satu rukun dan enggak nyampe menghabiskan satu rukun terus terlintas seret ini dulu robo asar, maka enggak ngaruh. Sholatnya itu tidak batal. Kalau sampai lebih satu rukun masih kepikiran dulu robo asar, tarawih atau witir. Nah dalam fatwa Imam Nawawi Banten itu termasuk batal sholatnya. Tapi saya sendiri belum pernah ngalami kalau ragu masalah niat. Kalau ragu jumlah rakaat lah itu sering. Udah 3 atau 4 ya, 4 atau 3, oh kayaknya 3. Nah sepik-sepik berdiri ya. Kalau ada yang subhanallah berarti salah. Tes obat nih, jajakin dalam apa enggak ya? Jajakin imamnya pada ngantuk apa enggak? Tapi kalau ragu niat saya sendiri belum pernah. Tapi kalau ragu rakaat sering. Ragu bacaan ya Pak Ji. Apalagi bacaan yang ujungnya sama. Kopi Ragu udah baca Fatihah apa gitu? Rukun itu ulangi. Sesuatu yang kita tinggalkan atau kita ragu dalam hal rukun itu kembali ke yang kita ragu atau kita tinggalkan itu. Ulangi Fatihahnya. Atau misalnya takum dinukum waliyadin, langsung sujud. Berarti kan lupa rukuk, lupa i'tidal. Maka ia kembali ke yang awal dia lupa, yaitu kembali ke rukuk. Yang sudah terlanjur sujud ya wes biarin. Cuman kalau jadi imam apa ada ini? Iya, problem itu memang harus sholat sendiri ya. Maka aman jadi imam. Imam berjamaah aman. Lah kalau imamnya bermasalah ya ini ya wis. Kalau kita ragu dan kita yakin meninggalkan dan kemudian ingat, maka kita kembali yang kita yakini atau yang kita ragu itu. Kalau itu rukun ya, kalau sunnah ya wis bablas, enggak ngaruh. Wong sunnah itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Walaupun itu sunnah hayat abaat, mohon maaf. Sunnah abaat kan tahiyat awal, kunut,
Itu kan sunnah apa ada itu, walaupun seandainya tertinggal ya nggak batalin sholat. Cuman dalam ajaran kita diganti dengan sujud sahwi. Wa minha, dan sebagian dari yang merusak sholat, ini juga kasusnya belum pernah alami saya. Sarfu niyatin, mengubah atau memindahkan niat. Umpama kita awalnya udah sholat sunnah ngomong, tiba-tiba komat, terus kita tidak batalin, tapi tetap berdiri di situ. Tadi ngomong udah qobliyah isya, kita berdiri udah di situ. Lah begitu Allahu Akbar, orang udah menemui barisan kita, tadi udah niat qobliyah, nggak usah batalin lah, lanjut aja isya. Jadi kan memindahkan yang awalnya qobliyah isya ke isya. Wa huwa arba'u suwarin, ini ada 4 jenis memindahkan niat. Ini ada 4 jenis. Ya semuanya batal, tapi nanti ada pengecualian. Al-awwalu, yang pertama, sarfu niyati fardin ila fardin akhar, memindahkan niat sholat fardu ke fardu yang lain. Ini lagi-lagi contohnya kalau kodok yang beruntun tadi loh, kayak kasus Pak Eko umpama seharian belum tidur, begitu Allahu Akbar asar umpama, padahal zuhur belum, sholli fardul asri arba rakaati mustaqdan qadaan Allahu Akbar. Begitu udah habis Fatihah atau dapat 1 rakaat umpama, loh tadi zuhur kan belum, ganti zuhur. Ayo memindahkan sholat dari fardu ke fardu lainnya. Nah itu batal sholatnya. Tapi kok kayaknya nggak ada yang memilih. Apa pernah dengar? Pernah dengar apa? Enggak ya. Kemudian wasani, yang kedua, sarfu niyati fardin ila naflin, memindahkan niat sholat fardu ke sholat sunnah. Wasalisu, yang ketiga, sarfu niyati naflin ila fardin, memindahkan niat sholat sunnah ke sholat fardu. Tadi yang saya contohkan qobliyah isya dipindah ke isyanya. Warabi'u, yang keempat, sarfu niyati naflin ila naflin akhar, memindahkan niat sholat sunnah ke sunnah lainnya. Umpama tadi witir traweh, dia sendiri di awal ini witir apa taraweh kayaknya, Allah sholli sholata tarawih. Oh begitu takbir imamnya sabbihisma rabbikal a'la, biasanya kalau gini mah witir. Nah witir kan, nah itu kan berarti memindahkan niat sholat sunnah ke sunnah yang lain. Nah maka sholat model seperti ini batal. Nah ya, in kana munfaridan. Nah, ini lain kasus. Makanya sering saya sampaikan, hukum fikih itu mungkin 99,9% ada pengecualian. Ini batal, memindahkan niat itu batal. Naam ya batal, tapi in kana munfaridan, seandainya ada orang sholat sendirian, au adraka jama'atan, atau kemudian dia menjumpai sholat berjamaah, sunnah, maka sunnah hukumnya sorfu fardihi ila naflin mutlaqin, memindahkan sholat fardunya itu ke sholat sunnah mutlak. Nah ini contohnya begini, kita lagi sholat sendirian, umpama sholat duhur sendirian, sholli fardhu duhur, begitu dapat 2 rakaat ada orang berjamaah. Lah maka sholat kita yang duhur harus yang 4 rakaat itu, ketika udah dapat 2 rakaat kita batalkan. Bukan kita batalkan ya, kita udahin, langsung kita salam. Lah niat duhur tadi itu dirubah menjadi niat sholat sunnah. Karena alasan merubahnya ada jamaah yang baru dimulai, kemudian dia ikut berjamaah.
Nah, sholat yang sudah dilakukan itu tadi, sholat duhur itu ketika udah 2 rakaat maka dia salam. Nah, niatnya yang duhur tadi dirubah ke sholat sunnah mutlak. Nah, itu tadi sunnah, maka sunnah hukumnya sorfu fardihi, memindahkan sholat fardunya itu ila naflin mutlakin, ke sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada definisi khusus. Kalau traweh kan ada namanya traweh, pelaksanaannya juga tertentu, malam hari di bulan Ramadan. Witir ya sama, ada tertentu. Lah kalau sholat yang ada namanya itu namanya sholat sunnah muayyan. Nah, kalau sholat sunnah yang tidak ada namanya itu sholat sunnah mutlak. Dan yang kalau mungkin kita pernah dengar ya, ada orang sholat sunnah yang sampai sekian puluh bahkan sekian ratus rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak itu. Konon katanya Imam Zainal Abidin, bukan murah ya, yang cucunya Nabi atau buyut Nabi ya, apa cicit sih? Cucu ya, cucu kan Hasan Husain. Berarti anaknya cucu apa? Cicit. Nah itu kan konon kesaksian dari orang-orang yang tahu itu kalau sholat sunnah ya semalam suntuk. Nah kalau semalam suntuk itu berapa rakaat? Banyak lah ya. Lah ya bu. Makanya sampai dikenal dengan Zainal. Zainal itu kan perhiasan ya, abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Nah itu dari kesaksian mungkin sahabat-sahabatnya, temannya, keluarganya yang menyaksikan bahwa semalam suntuk itu sering dihabiskan untuk sholat sunnah. Kita terawih 20 aja milih yang diskon diskon yang 60%. Loh ini semalam suntuk. Tapi Rasulullah itu memberikan solusi cerdas. Walaupun kita nggak sholat sunnah semalam suntuk, tapi kalau kita sholat isya berjamaah itu bagaikan setengah malam sholat sunnah. Subuh berjamaah bagaikan semalam. Oh makanya kita nggak perlu sholat sunnah. Bukan nggak perlu, nggak kuat. nggak kuat. Nah mungkin itulah yang dilakukan itu sholat sunnah mutlak. Dan yang dilarang di 5 waktu itu sholat sunnah mutlak. Yang dilarang setelah sholat durut subuh, pas terbit matahari, pas istiwa, kemudian habis asar, dan pas terbenam matahari. Itu yang dilarang itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang ada alasannya, namanya muayyan, itu mau kalau memang dilaksanakan walaupun habis subuh tetap boleh. Tahiyatul masjid, kita datang ke masjid, tadi udah sholat subuh, umpama kita sholat subuh di sini, pengen hadir taklim di Al-Muhajirin, begitu datang ke sono kok kita tahiyatul masjid dulu walaupun habis subuh, boleh. Atau mungkin pas bertepatan dengan matahari, atau mungkin pas waktu istiwa, itu bisa jadi kan kita tahiyatul masjid. Waktu istiwa itu kan kalau azan zuhur itu, kalau zaman dulu itu kan ada jam pakai jam istiwa ya. Di Cilacap itu ada ya. Di kampung saya itu ada jam istiwa. Jam istiwa itu jam 12 tet itu kalau benda nggak ada bayangannya. Lah, duhur itu 4 menit setelah istiwa itu. Lah ketika kita datang tahiyatul masjid kok sesaat sebelum adzan duhur, sebelum adzan Jumat, berarti kan kita sholat sunnah pas dengan waktu istiwa. Tapi itu sholat sunnahnya karena ada namanya tahiyatul masjid muayyan, maka ya tetap boleh. Yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Nah, lah ini tadi ketika kita sholat sendirian udah dapat sholat fardu sendirian umpama zuhur dapat 2 rakaat, kok ada orang sholat berjamaah, maka sholat kita yang baru dapat 2 rakaat itu kita salam, kita niatkan untuk sunnah mutlak, kemudian kita ikut berjamaah. Liyudrika duna naflin muayyanin, tapi bukan sholat sunnah yang muayyan. Muayyan itu sholat sunnah yang ada namanya itu. Tahiyatul masjid, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, duha, tahajud, itu namanya muayyan. Taraweh, witir. Lah kalau sholat sunnah yang enggak ada namanya itu mutlak.
Lah kalau orang mau sholat id, kebetulan dia kebagian di lapangan, di halaman, kok datang sholat sunnah apa? Ya kadang ada kan ya, wong saya sering kok melihat kayak kemarin ya waktu Idul Fitri. Kan kebetulan memang dilaksanakannya itu di parkiran depan Rumah Sakit Firdaus. Saya kan khotbah di situ. Begitu saya datang, saya lihat banyak orang sholat sunnah. Sholat sunnah apa ya? Kalau sholat sunnah mutlak oke lah ya. Mau di kapan saja ya boleh. Tapi kadang orang itu ngikuti kebiasaan. Biasanya kalau orang datang mau jamaah itu ada sholat sunnah. Kemudian sholat. Wong saya pernah itu perhatiin orang asal habis sholat itu selalu sholat ba'diyah. Subuh ya begitu, asar ya begitu. Terus sudah sekian hari akhirnya ya saya ajak ngobrol. Saya nanya, Pak, tadi saya perhatiin Bapak kok habis sholat subuh ya sholat lagi. Terus habis sholat asar sholat lagi. Alasannya apa? Ya kan kalau habis berjamaah atau sebelum berjamaah kan ada sholat pengiring kan. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh iya. Ya. Ini efeknya asal dia datang ke masjid itu orang pada sholat sunnah. Makanya saya itu kadang orang-orang pada sholat sunnah saya malah main HP. Ya itu biar apa ya, menunjukkan bahwa ya kalau yang ngaji sih tahu ya, kalau orang yang nggak pernah ngaji hanya ikut-ikutan, kebetulan memang semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya kurang, itu kadang ya dia mengambil kesimpulan sendiri. Oh, asal orang habis berjamaah kok sholat, saya sholat lah. Lah itu kan artinya semangat ibadahnya bagus, cuman ilmunya nggak tahu. Kadang untuk memberitahu kalau dia mau ngaji begini, alhamdulillah. Kalau nggak mau, kalau ya bukan nggak mau ya, mungkin karena kesibukannya dan lain-lain ya. Makanya kadang ya sholat sunnah itu ya kadang-kadang ya ditinggalin. Maksudnya untuk memberitahu bahwa ini itu boleh ditinggalin. Tapi kalau masyarakatnya udah tahu semua ya selanjutnya. Nah itu yang boleh sholat itu tadi dipindahkan ke sholat sunnah mutlak, tapi bukan sholat sunnah muayyan. Supaya apa? Liyudrika fadilataha, supaya memperoleh fadilahnya berjamaah. Amal muayyan, adapun kalau sholat sunnah muayyan, karat akaid duha, seperti 2 rakaat sholat duha, fala yasihhu, maka tidak sah. Lanjutannya kalau kata Pak Haji bacanya apa Pak Haji? Al-qalbu. Qalbu artinya apa? Hati. Tidak nyambung ya. Fala yasihu al-qalbu, maka tidak sah hatinya gitu ya. Apa Pak Li? Tidak sah hatinya. Iya, kadang maknanya hampir sama, hurufnya hampir sama, tapi kalau digabungin ke kalimat sebelumnya kok nggak nyambung gitu aja. Makanya orang fala yasihhu, maka tidak sah al-qalabu, pemindahan. Ati itu kan dari kata asli qalaba, artinya pindah-pindah, bolak-balik. Maka dikembalikan ke kalimat aslinya, yaitu qalaba tidak diartikan ati tapi diartikan pindah. Lah ati itu kan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Lah hati itu artinya dari kata qalaba, artinya bolak-balik. Bolak-balik bahasa Indonesia ya. Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia apa Pak? Iya enggak gitu. Hati itu sering begitu, ragu-ragu. Tapi di situ dimaknai pemindahan. Fala yasihhu, maka tidak sah al-qalabu, pemindahan, atau al-qalbu ya sama sih. Pemindahan itu tadi, memindahkan sholat niat fardu tadi ke sunnah itu. Kalau sunnah muayyan maka pemindahan itu tidak sah.
liftiqarihi karena butuhnya lita takyini kepada takyin halan niyati sewaktu niat. Takyin itu penjelasan nama sholat itu. Nah dalam niat itu yang wajib itu takyin. Takyin yang saya niat sholat zuhur, ya itu wajibnya. Nah kebelakangnya itu sunnah, menyebutkan bilangan rakaat, menyebutkan makmum, kecuali Jumat. Kalau Jumat imam wajib, makmum wajib. Karena jamaah yang wajib maka niat imaman maupun makmuman wajib. Tapi selain itu menyebutkan jumlah rakaat, mustaqbilal kiblat dan seterusnya itu tidak wajib. Itu kalau kita ngaji matannya Fathul Mu'in, kitab Qurratul Ain namanya. Ya kalau di Fathul Mu'in kan jelasannya lebih jelas. Yang wajib itu cuma menyebutkan jenis sholatnya, duhurnya, asarnya, duhur atau asar atau maghrib atau isya. Tapi untuk kelanjutannya itu tidak. Kodok ada itu seandainya kebalik nggak masalah. Sholli fardhu duhuri udah tahu duhur tapi jam 4 kan kodok ya. Tapi sholli fardhu duhuri arba adaan sah. Kebalik kodok dan ada itu nggak ngaruh. Kalau imaman dan makmuman itu hanya berlaku bagi makmum, bukan imam. Seorang imam dia niat imaman sunnah, seandainya dia tidak niat imaman nggak masalah, kecuali di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat karena berjamaahnya itu wajib, maka antara makmum dan imam wajib berniat apakah imaman atau makmuman. Kalau kodok sama ada jumlah rakaat enggak masalah. Umpama dia sholat duhur, sholli fardhu duhri rakaataini mustaqim. Salah. Aslinya kalau orang itu malah tahu ya celah-celah yang ini sah nggak tahu. Cuman kalau orang nggak tahu, wah nggak bisa sholat duhur kok masuk wah ngotot, hebat yang ngotot ini. Empat tahun disalahin apalagi dua. Itu orang mabuk yang habis sholat subuh. Ustaz, saya pengen tanya nih, kalau sholat Jumat itu ada ba'diyahnya apa enggak ya? Ada Pak Ji, yang dipersoalkan itu qobliyahnya bukan ba'diyah. Iya, qobliyah ya. Yang dipersoalkan itu qobliyah. Kalau saudara kita yang di Wahabi memang dia tidak menjalankan itu qobliyah. Nah kalau di kita itu memakai kias bahwa setiap sholat wajib itu ada qobliyahnya. Lah duhur Jumat itu kan wajib, maka juga ada qobliyahnya. Maka banyak di antara guru-guru kita itu qobliyahnya ya sampai 4 rakaat. Kayak sama kayak duhur. Memang yang dipersoalkan itu kalau ba'diyahnya semuanya sepakat. Yang dipersoalkan itu qobliyahnya. Itu kawan saya sendiri. Orang semuanya habib semuanya pada sholat qobliyah, dia enggak, gimana gini? Karena memang dia tidak meyakini adanya sunnah qobliyah karena tidak ada teks hadis yang menjelaskan adanya qobliyah Jumat. Nah, karena kita itu kan dasar hukum kan bukannya Quran hadis, tapi ada ijma, ada kias. Nah, qobliyah Jumat itu memakai dasar yang dari kias, mengkiaskan bahwa setiap sholat sunnah itu ada qobliyahnya, tapi ba'diyahnya nggak tentu. Tetapi kalau dalam hal Jumat, kalau ba'diyahnya semuanya sepakat, ada dasar yang disepakati. Tapi kalau qobliyah, nah itu ada perbedaan dalam menetapkan. Kalau dalam bahasa usul fikih namanya istidlal. Istidlal itu menetapkan dalil. Kalau mereka kalau nggak ada hadisnya enggak. Tapi memakai ya gitu ya. Sekarang kalau kita pakai itu ya istilahnya ya, itu dapat pahala juga kan? Nah, kalau masalah pahala itu urusan sono. Iya, kalau nggak dapat kan kita sia-sia. Memang menggabungkan dua sholat sunnah dengan sholat ini ada kaidah, cuman saya lupa bunyi kaidahnya. Kalau ada beberapa ibadah yang sama, satu jenis, dilakukan dalam durasi waktu yang hampir berdekatan, maka kerjakan satu saja dari kesekian itu yang nilainya paling unggul.
maka yang lain semuanya akan ke bawah. Umpama syukur wudhu, qobliyah, tahiyatul masjid. Dari ketiga-tiganya ini yang paling unggul mana? Qobliyah. Maka kerjakan qobliyah saja, maka yang dua sudah ikut. Lain urusan kalau memang dia waktunya longgar, dikerjakan semua lebih bagus. Tapi kalau seandainya pengen meringkas, maka kerjakan yang paling unggul. Sama kayak umpama misalnya ada orang punya utang kodok puasa, kemudian dia niat puasa Senin, kemudian pas kebetulan Senin itu di hari Rejab, kan ada 3 jenis amalan ya, jenisnya sama-sama puasa, dikerjakan dalam waktu yang sama. Apakah boleh diniatkan tiga-tiganya satu itu? Niatkan satu saja, yang paling tinggi derajatnya yaitu kodok. Maka yang Seninnya ikut, yang Rejabnya ya ikut. Ibarat sampo mah 3 in 1, 3 dalam 1. Berarti sambil berendam minum kopi sama susu. Jadi ada, lupa saya bunyi kaidahnya itu, tapi ada dalam qawaidul fiqhiyah, dasar-dasar penetapan hukum fikih. Apabila ada ibadah yang tadi itu sejenis dikerjakan dalam waktu yang sama atau berdekatan, maka kerjakan satu saja yang paling unggul dari kesekian itu, maka yang lain akan terbawa. Ya kalau waktu longgar sih dikerjain semua ya bagus-bagus saja, syukur wudhu dulu, tahiyatul masjid, kemudian baru qobliyahnya. Tapi kalau waktunya ini ya wes qobliyahnya saja, situ sudah mewakili semuanya. Ya contoh kasus kayak puasa itu. Nah, yang jadi perdebatan, orang niat kurban sama akikah barengin boleh nggak? Gimana Pak? Ini kan satu kambing, niatnya 2, yo akikah yo kurban. Gimana Pak? Saya korban aja. Lah iya boleh enggak loh. Dia ini nyerahin ke Pak Sulaiman, panitia. Pak Ustadz Sulaiman, ini kambing saya, niat saya ya kurban yo akikah. Bukan aku wis tangi gitu. Panitia mah oke aja. Panitia mah oke iya. Iya, kalau panitia mah ya wis aman. Mau akikah mau kurban terserah situ lah. Ya, yang baca dipotong, habisnya dibagi gitu aja kok repot. Kalau ini dalam mazhab Syafi'i pun khilafiyah. Ini sama-sama satu mazhab ya. Nah, kalau saya nggak kebalik menjawab, itu antara Imam Romli dan Imam Nawawi itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Salah satunya bilang boleh karena mengkiaskan itu tadi, satu puasa aja bisa kodok, bisa Senin, bisa Rejab. Ya ini bisa, yo apa? Ya akikah yo kurban. Tapi imam yang satu mbak tahu iso. Karena 2 ibadah ini walaupun ada kemiripan tapi berbeda antara akikah dan kurban. Yo perbedaan pendapat itu biasalah. Terus kita yo karepmu gitu aja. Gitu aja kok repot. Sini. Mau kambing yang belum umur malah enak dagingnya empuk. Kalau nggak sah jadi kurban ya sedekah. Gitu aja kok repot. Jadi panitia mah nggak usah susah-susah ya. Iya. Kalau umpama kambing kurbannya itu kok nggak sah, pastikan itu jadi sedekah. Nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza. Wes pokoknya yang dikerjakan itu nggak ada yang sia-sia. Ada nilainya, yang penting bisa menyiasati. Umpama beli kambing. Begitu kata penjualnya, ini udah kuat Pak, udah. Begitu cek di rumah, kok enggak ya? Bodoh amat, enggak sah korban ya jadi sedekah. Tutup palu. Iya kan cirinya kan katanya kalau giginya udah kan, ternyata itu begitu dicek kok kayaknya ada darahnya, jangan-jangan diketok. Tapi kambing udah kadung dibeli kan, lo masa dipulangin atau dipiara 1 tahun ke depan kan ya enggak kan? Ya kalau orang kampung mungkin. Enggak jadi korban yo jadi sedekah. Ya dipotong dimakan rame-rame, kalau perlu malam takbir motongnya pagi. Iya biar yang takbiran itu semangat sambil bakar sate. Ya paling kalau orang awam ya enggak tahu, wah sesat.
Sesat, masuk korban dipotong sebelum sholat Id. Padahal itu bukan korban, itu sedekah. Sebetulnya kalau pinter nyiasati nggak ada yang sia-sia. Wong sholat sunnah dibuat, sholat fardu dibuat, dapat 2 rakaat dibuatalin aja boleh kok ya. Ganti ikut. Nah, kalau sholat 2 kali gimana? Umpama kita udah sholat nih, selesai sholat, wes jadi makmum kita. Nah begitu temen datang, Pak Bardi baru datang, belum sholat nih. Udah sholat Pak Bardi? Belum, temenin yuk. Jamaah biar ada temennya. Itu ya sholat. Saya udah sholat. Kayak gitu boleh nggak kita sholat lagi? Itu saya pernah ngeliat di sana. Pernah ngeliat gitu. Saya ini udah isya nih selesai. Ya, terus? Kiai baru datang. Kiai sholat isya. Ini teman saya ngikut aja jamaah di belakangnya. Jadi kadang-kadang tadi kan udah sholat lagi. Gimana ya? Pak, boleh nggak kayak begitu Pak? Dia mengkritik Kiai. Dengar sih boleh. Boleh. Saya juga belum tahu hadisnya, belum tahu dalilnya itu. Gus Ray gimana Gus Ray? Pendapatnya Gus Ray? Boleh. Dibahas dulu Mas. Dulu pernah dibahas. Pernah iya. Pernah ya? Makanya Saya yang lupa malah. dulu pernah kan saya nanya juga itu. Pak Ustaz. Boleh. Kita sudah sholat, kemudian ada orang sholat sendiri, supaya supaya orang itu bisa berjamaah, kemudian kita nemenin. Nah, dan itu memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada. Saya kebetulan tadi baca-baca masalah itu. Jadi pahalanya 2 kali dong. Lah kalau masalah itu saya nggak tahu Pak, masalah pahala. Karena kita ngaji fikih itu bahasa cuma sah dan tidak sah, bukan masalah pahala dan bukan. Kalau pernah dengar kan hadis kalau saya gitu ya. Hikayat apa hadis itu? Gimana? Karena orang ketinggalan sholat jamaah, dia sholat jamaah 27 kali. Sholat sunnah. Munfarid 27 kali. Nah, itu gimana? Kalau itu saya malah baru denger ini nih. Yang sholat sampai 27 kali itu saya baru denger ini nih. Kalau yang sholat ngulang, ini ada hadis riwayat Abu Dawud sama Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan ja'a wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man yatasaddaqu ala hadza faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Jadi Abu Sa'id bercerita, ada seorang laki-laki yang datang ketika Rasulullah dan para sahabat sudah selesai berjamaah. Lah kemudian ketika orang itu, kalau bahasa kita lingak-linguk, wah udah selesai jamaahnya. Lah kemudian ketika Rasulullah melihat, langsung orang itu dipanggil, bahasa kita sini. Terus kemudian Rasulullah ngomong, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini yang belum sholat. Sedekah ini maksudnya nemenin berjamaah itu tadi. Faqama, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki, fasallamahu, kemudian laki-laki itu sholat nemenin si orang itu tadi. Nah ternyata yang berdiri untuk nemenin itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, berarti yang Pak Haji contohkan itu benar. Ketika ada orang sholat sendirian, biar ada temannya berjamaah, orang yang walaupun sudah sholat, dia sholat lagi, boleh. Dan itu Rasulullah bilang, qala man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau bersedekah, maksudnya bersedekah itu nemenin dia sholat Kalau itu. berita gitu kita rame-rame aja Bang, ngutang ibadah. Maksudnya boleh enggak? Lah kalau masalah rame-rame, kalau melihat teks hadisnya cuma satu Pak. Nah ini bisa Cuman Abu Bakar As-Siddiq yang berdiri kemudian nemenin orang itu sholat. Iya, kalau memang itu boleh sedekah, kita rame-rame ulang lagi sih. Ini Ini yang ngajar nih, guru baru datang sendiri. Ya kalau mau ya monggo-monggo aja Pak. Cuman rata-rata kita, oh enggak, saya udah sholat. Saya sih kalau tahu udah begini ya, besok kalau begitu saya ngikut. Ngikut, ya monggo. Masa dia doang sini mau ngamal, kita juga pengikut gitu. Ya iya, boleh. Hah? Ada imam besarnya. Iya, imam besar emang boleh. kayaknya dari Cawang tuh baru datang. Kalau masalah pahala dan bukan pahala itu bukan bahasan fikih Pak. Bahasan fikih cuma sah dan tidak sah, boleh dan tidak boleh. Masalah pahala itu gak prerogatif sono. Mau dikasih upah berapa mah terserah sono lah. Pokoknya yang penting kerjaan kita ini diterima apa enggak gitu. Diterima, oke, alhamdulillah. Gajinya berapa? Yo nanti. Ntar itu urusannya. Jadi kalau sholat 2 kali dalam rangka untuk nemenin itu boleh. Di situ perintahnya emang 1 orang doang. Bukan perintahnya, Rasulullah itu menawarkan.
siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Lah yang berdiri cuma satu orang, yaitu Abu Bakar. Yang lain enggak. Seandainya dulu banyak mungkin begitu. Ya. Kalau ngikutin teks hadisnya, yang nemenin cuma satu. Cuma Abu Bakar. Yang penting menggugurkan syaratnya berjamaah. Berjamaah kan minimal cuma 2 orang. Jadi teks hadisnya bukan langsung ayo berdiri semua, enggak Pak. Cuma lagi masa lagi sholat isya. Cuma kejadian gini yo, kalau saya sih belum pernah lihat ya. Kalau saya sholat sendirian, kemudian nemu orang berjamaah sholat lagi, ya saya sering. Udah sholat nih, kemudian mampir kemana, kayak ke masjid mana, ada berjamaah, ya saya ikut lagi. Ya kalau itu sering. Tapi kalau yang model tadi udah sholat wajib, berjamaah, kemudian berjamaah lagi, itu saya belum. Walaupun tahu teorinya tahu itu boleh, tapi saya sendiri belum pernah ngamali itu. Tapi kalau awalnya sendirian, kemudian ada jamaah ikut lagi. Tadi sampai mana nih? Sampai mana nih? Sampai ilat ta'yini halan ni'yati. Belum ketemu. Saya ya sih. halan ni'yati. Nah, ya ilat ta'yini halan ni'yati. Sampai itu. Pahala.